Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, perempuan sufi sang pecinta ilahi. Di sebuah kota yang penuh dengan kehidupan, di Basra, Irak pada abad ke-8 Masehi, lahirlah seorang perempuan yang tak hanya mencintai Allah dengan sepenuh hati, tetapi juga mengajarkan dunia tentang cinta ilahi yang murni. Namanya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang tokoh sufi perempuan yang hidupnya penuh perjuangan dan ketulusan. Masa kecil yang penuh ujian. Rabi'ah lahir dalam keluarga miskin sebagai anak keempat dari 4 bersaudara. Bahkan sejak kecil, takdirnya sudah dipenuhi ujian. Ayahnya, seorang yang sangat religius, meninggal ketika Rabi'ah masih kecil. Kehilangan ini membuat keluarga mereka semakin terpuruk. Suatu hari ketika kota Basra dilanda kemiskinan, Rabi'ah dan saudara-saudaranya terpaksa berpisah. Ia dijual sebagai budak kepada seorang tuan yang memperlakukannya dengan kasar. Namun di tengah penderitaan itu, Rabi'ah tidak pernah kehilangan keimanannya kepada Allah. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya untuk berdoa, bahkan dalam kondisi kelelahan setelah bekerja sepanjang hari. Suatu malam, tuannya memergoki Rabi'ah sedang berdoa. Ia melihat cahaya terang yang melingkupi tubuhnya, seolah-olah malaikat sedang menaunginya. Peristiwa ini membuat tuannya tersentuh dan membebaskan Rabi'ah dari perbudakan, hidup bebas dan perjalanan spiritual. Setelah bebas, Rabi'ah memutuskan untuk hidup menyendiri. Ia tidak mengejar harta, kekuasaan, atau kemewahan duniawi. Sebaliknya, ia memilih jalan hidup sebagai seorang sufi. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil, jauh dari keramaian, dan menghabiskan waktu untuk berdoa, berzikir, dan merenung. Rabi'ah tidak menikah sepanjang hidupnya. Ketika ditanya mengapa ia menolak lamaran banyak pria, ia menjawab bahwa dirinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah, dan tidak ada tempat lain untuk cinta selain kepadanya. Ajaran cinta ilahi. Rabi'ah dikenal dengan ajarannya tentang yang mahabbah atau cinta ilahi, yang mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah tidak boleh didasari oleh rasa takut akan neraka atau keinginan untuk masuk surga. Baginya cinta kepada Allah harus murni, tanpa syarat. Ia berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Tapi jika aku menyembahmu hanya karena cinta, jangan sembunyikan keindahanmu dariku." Kata-katanya yang mendalam ini menjadi pegangan bagi banyak ulama dan sufi besar, seperti Hasan al-Basri. Kehidupan sederhana yang menginspirasi. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Rabi'ah memiliki pengaruh yang luar biasa. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, termasuk ulama besar pada masanya. Namun, Rabi'ah selalu menolak pujian dan mengatakan bahwa segala yang ia lakukan hanyalah untuk Allah. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa kau tidak takut kepada neraka?" Rabi'ah menjawab, "Aku tidak punya waktu untuk memikirkan neraka. Cintaku kepada Allah sudah memenuhi seluruh hatiku." Akhir hidup dan warisannya. Rabi'ah meninggal dunia dengan damai di Basra. Ia tidak meninggalkan harta atau keturunan, tetapi warisannya jauh lebih besar. Ia meninggalkan ajaran tentang cinta yang murni kepada Allah, yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Nama Rabi'ah Al-Adawiyah kini dikenang sebagai salah satu tokoh sufi perempuan terbesar sepanjang sejarah. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah adalah jalan menuju kedamaian sejati dan hidup sederhana yang penuh keikhlasan. Jauh lebih berharga daripada segala harta duniawi. Puisi-puisi cinta ilahi dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah terkenal dengan doa dan syair-syairnya yang penuh cinta kepada Allah. Salah satu puisinya yang paling terkenal berbunyi, "Aku mencintaimu dengan 2 cinta, cinta rindu dan cinta karena engkau layak dicintai. Cinta rindu yang membuatku sibuk mengingatmu, dan cinta kepadamu karena engkau layak untuk dicintai. Tidak puja bagiku dalam keduanya, karena hanya engkau yang patut dipuji dalam keduanya." Puisi ini menggambarkan kecintaan mendalam yang Rabi'ah miliki terhadap Allah. Ia tidak mencari balasan apapun dari cintanya. Baginya, mencintai Allah adalah kebahagiaan itu sendiri. Kisah inspiratif Rabi'ah. 1. Lilin dan dunia yang membutakan. Suatu hari, Rabi'ah berjalan di kota sambil membawa seember air di satu tangan dan obor yang menyala di tangan lainnya. Orang-orang bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan dengan benda-benda itu, Rabi'ah?" Ia menjawab, "Aku ingin memadamkan api neraka dengan air ini dan membakar surga dengan obor ini, agar manusia tidak lagi beribadah kepada Allah hanya karena takut neraka atau ingin surga. Mereka harus menyembahnya karena cinta." Jawaban ini memperlihatkan bagaimana Rabi'ah
ingin mengubah cara orang memandang hubungan mereka dengan Tuhan dari hubungan penuh kepentingan menjadi hubungan cinta yang murni. 2. Dialog dengan Hasan al-Basri. Rabi'ah sering berdialog dengan Hasan al-Basri, seorang ulama besar pada zamannya. Dalam satu pertemuan, Hasan berkata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, kau telah mencapai tingkat ibadah yang begitu tinggi. Bagaimana kau bisa sampai ke sini?" Rabi'ah menjawab, "Kau hanya berjalan menuju Allah, tapi aku berjalan bersama Allah. Bagiku, dia selalu hadir dalam setiap langkah dan hembusan nafasku." Jawaban ini membuat Hasan al-Basri terdiam, menyadari betapa dalam hubungan spiritual Rabi'ah dengan Tuhannya. 3. Rabi'ah dan pencari duniawi. Dalam satu kisah lain, ada seseorang yang menawarkan Rabi'ah uang dalam jumlah besar. Namun Rabi'ah menolak dengan lembut dan berkata, "Jika aku membutuhkan uang, aku hanya perlu meminta kepada Allah. Mengapa aku harus meminta kepada manusia ketika aku bisa meminta kepada Sang Pemilik segalanya?" Pertama, cinta yang tulus kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus murni, tanpa syarat, bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi semata-mata karena keindahan dan kebesarannya. Kedua, kesederhanaan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta atau status, tetapi dari hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kesederhanaan hidup Rabi'ah adalah bukti bahwa kekayaan terbesar adalah cinta kepada Allah. Ketiga, kekuatan iman di tengah ujian hidup. Meski hidupnya penuh cobaan sejak kecil, Rabi'ah tidak menyerah pada keadaan. Ia memilih menjadikan ujian itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu tegar dan ikhlas dalam menghadapi kesulitan. Keempat, beribadah dengan hati, bukan karena ketakutan. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan cinta, bukan karena rasa takut atau sekadar mencari imbalan. Ibadah yang tulus akan membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kelima, keikhlasan dalam hidup. Hidup yang dipenuhi keikhlasan akan memberikan makna lebih besar daripada sekadar pencapaian duniawi. Rabi'ah menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi. Keenam, menjadikan cinta kepada Allah sebagai prioritas. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah mengingatkan kita bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari segala hubungan. Ketika cinta itu mendominasi hati, hidup kita akan lebih tenang dan penuh makna. Ketujuh, mencari keindahan di balik ibadah. Dalam setiap doa, zikir, dan ibadah, Rabi'ah menemukan keindahan dan ketenangan yang luar biasa. Mari kita jadikan ibadah sebagai momen untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah adalah pengingat bahwa kehidupan yang penuh cinta kepada Allah adalah kehidupan yang bermakna. Mari kita jadikan kisahnya sebagai inspirasi untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta, mencintainya dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang ikhlas. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.